Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kali ini kita akan bahas lagi komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya kita mendengarkan kalau Zolfan itu mendapatkan 2 buah surat undangan setelah dia menerima pangeran pertama dan ketiga sebagai tamu. Surat undangan yang pertama itu berasal dari pangeran kedua, yang mana langsung Zolfan sobek-sobek karena dia tidak suka dengan karakter pangeran kedua. Lalu yang kedua, surat itu berasal dari rumah imam besar. Nah, pertanyaannya, apakah Zolfan nanti akan berangkat ke rumah imam besar? Kita akan dengarkan di chapter kali ini. Untuk pembahasan kali ini kita bahas dari bab 366 sampai dengan 369. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ada yang suka dengan spoileran Mimin dan mau support Mimin, boleh banget memberikan donasi seikhlasnya. Tinggal klik linknya ada di kolom deskripsi. Di situ bisa lewat Saweria, bisa lewat PayPal, bisa lewat bank dan yang lainnya. Thank you banget atas semua support kalian, dan kalau berkenan juga boleh sekalian dihidupkan VPN-nya. Kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Nah, imam besar ini sebenarnya adalah anggota dari keluarga Yun, yang merupakan salah satu keluarga rahasia yang telah ada di kekaisaran sejak ribuan tahun lalu. Tapi mereka ini bukan keluarga yang ikut membangun kekaisaran dengan kekuatan seperti 7 pilar. Meski begitu, mereka itu adalah kunci keberlangsungan kekaisaran dan orang yang paling dipercaya oleh kaisar sampai dengan saat ini. Keluarga Yun sendiri memiliki kemampuan yang aneh, di mana setiap generasi mereka itu mampu meramalkan masa depan dan membantu memberikan keputusan untuk kekaisaran. Meski mereka ini lemah dalam pertarungan dan hanya seperti orang-orang biasa, tapi mereka itu dapat meramalkan takdir semua orang yang ada di dunia. Atau dapat dikatakan bahwa mereka itu dapat melihat takdir dari semua orang dan kemudian memberikan saran pada kaisar untuk memilih keputusan yang paling tepat. Sebelumnya kekaisaran ini sempat jatuh dalam masa yang paling suram ya, beberapa waktu yang lalu, di mana kekaisaran itu diserang oleh berbagai sisi dan membuat mereka jatuh dalam keadaan yang parah. Pada saat itu, imam besar menyarankan bahwa kaisar harus mengangkat Dugu Santian dan juga Zhuge Changfeng sebagai menteri. Dan benar saja, setelah itu dilakukan, dengan kombinasi kedua orang ini, kaisar bisa mendapatkan kembali masa kejayaannya dan masa tenang di kekaisaran. Lagi-lagi saat ini musuh tidak lagi berani untuk mendekati kekaisaran. Karena semua kebijaksanaan inilah, imam besar sendiri disebut-sebut sebagai manusia setengah dewa oleh semua orang, termasuk oleh patriark dari ketujuh pilar kekaisaran. Zolfan sekarang tampak berpikir untuk beberapa saat, lalu dia kemudian bergumam, "Ku dengar bahwa imam besar tidak pernah mengurusi urusan duniawi. Lantas kenapa sekarang dia justru mengundangku?" Steward Zuo, beliau adalah seorang ahli. Beliau pasti punya alasan sendiri untuk mengundang Anda. Dan pastilah itu sangat penting. Anda harus datang dan menemuinya. Karena lagi pula, Anda tidak ada ruginya meskipun melakukan itu, kata Ju Bijun sambil tersenyum. Zolfan sedikit mengangkat alisnya dan memandang Ju Bijun dengan tatapan yang aneh. Lalu dia pun menoleh ke arah patriark yang lainnya. Tapi semua orang pun mengangguk, seolah mengatakan kalau Zolfan itu memang harus pergi. Tapi Zolfan sekali lagi menghela nafas dan berkata, "Kenapa kalian semua sangat mengagumi imam besar ini? Memangnya dia orang yang begitu bisa dipercaya?" Tentu saja, imam besar dianggap sebagai salah satu anomali yang ada di kekaisaran. Bahkan kaisar dan Zhuge Changfeng ataupun Dugu Santian, mereka semua mengunjungi beliau saat mereka merasakan kebingungan dan untuk meminta nasihat. Walaupun dia hanya mengatakan sedikit petunjuk, tapi itu sudah cukup sebagai berkah dan membuat hati serta pikiran semua orang tercerahkan, kata Long Yifei dengan penuh semangat, seolah dia itu seperti mengingat sebuah kenangan manis bersama dengan imam besar.
Sekarang wajah Zofan menjadi semakin aneh dan kemudian dia berkata, orang ini memberikan sarannya pada semua orang yang menemuinya. Jika memang demikian, bukankah itu akan menjadi aneh? Lagi pula semua keputusan itu pasti akan menguncang kekaisaran. Bagaimana bisa kaisar begitu mempercayainya untuk waktu yang lama? Zofan tidak habis pikir dengan semua orang. Bagaimana bisa mereka yang adalah musuh berkonsultasi pada satu orang? Bukankah itu hanya akan mengakibatkan keruntuhan bagi mereka sendiri? Di sisi lain, peramal itu tidak dibutuhkan, pikir Zofan. Lagi pula, jika terjadi penyerangan, merekalah yang akan menjadi target pertama. Selain itu juga, Zofan adalah orang yang menentang takdir surga. Jadi dia pun hanya bisa menertawai orang-orang yang begitu percaya dengan yang namanya takdir. Tapi para patriark yang melihat wajah Zofan itu justru tertawa karena tampak sangat jelas kalau Zofan itu sedang menyangkal semua kesaksian mereka. Lalu setelah itu Xie Xiaofeng maju dan berkata, Anda tidak mengerti apa-apa tentang beliau, Steward Zhuo. Keluarga Yun ini adalah keluarga yang paling netral dan tidak pernah terpengaruh oleh keluarga manapun. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan konflik yang terjadi di dunia. Mereka juga tidak berteman ataupun bermusuhan dengan keluarga manapun. Jadi mereka pun selalu berada di sisi yang netral. Selama ribuan tahun ini sudah berjalan dan tidak pernah sekalipun kami dikecewakan oleh mereka. Zofan merenungkan kata-kata dari Xie Xiaofeng, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Percuma untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak jelas. Maka lebih baik aku memeriksanya sendiri. Benar, itu adalah alasan yang paling masuk akal. Anda harus pergi dan menemuinya sendiri. Mendapatkan beberapa kata darinya itu pasti akan membuat Anda terasa lebih jernih. Dengan begitu, Anda pasti tahu bagaimana kemampuan dari imam besar. Dan semua yang ia katakan tentang ramalan, entah itu akan terjadi atau tidak, semuanya akan bergantung pada diri Anda sendiri. Itulah hal terbaik dari keluarga Yun, kata Xie Xiaofeng sambil tertawa. Zofan pun kemudian ikut tertawa. Ya, aku tidak punya pilihan lain selain pergi ke sana. Lagi pula jika memang dia seberbakat itu, maka aku harus belajar satu atau dua hal darinya, yang mana itu akan kugunakan untuk masa depan. Anda memang benar-benar bijak. Silakan buktikan perkataan kami, dan kami tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Kini semua orang kemudian tertawa. Zofan saat ini masih tampak memegang kartu undangan itu dengan sedikit tangan yang gemetar. Perlahan cahaya melintas di matanya dan dipenuhi oleh niat untuk melihat semuanya. Meski saat ini dia tahu kalau imam besar itu adalah seorang peramal, tapi bahkan seorang Zhuge Changfeng pun begitu mempercayainya. Ini pasti bukanlah sesuatu yang sesederhana kelihatannya. Dia yakin bahwa dia harus pergi dan melihatnya sendiri. Dengan begitu, Zofan pun kemudian berpamitan lalu bergegas pergi menuju ke rumah imam besar. Tak terasa waktu pun berlalu. Kira-kira sekitar 15 menit akhirnya Zofan sampai di depan sebuah gerbang yang menjulang tinggi. Di atas gerbang itu tertuliskan rumah imam besar. Meski plat nama ini cukup kecil jika dibandingkan dengan plat nama dari rumah-rumah yang lainnya, namun tak kenapa ini terlihat begitu bersih dan rapi. Zofan pun kemudian mengangguk dan melangkah maju. Dia mengetuk pegangan pintu yang berbentuk seperti gelang besar di gerbang itu. Lalu perlahan gerbang itu pun mulai terbuka. Seorang anak kecil yang berusia kira-kira 8 atau 9 tahun perlahan membukanya dan berjalan menghampiri Zofan. Dia tampak sangat sopan dan kemudian memberikan hormat pada Zofan. Maaf tuan, saya tidak tahu siapakah tuan ini dan kenapa Anda datang kemari. Zofan tersenyum kemudian dia menjawab, aku adalah seorang pedagang asing. Kudengar bahwa imam besar dapat meramalkan nasibku. Karenanya aku datang kemari untuk mengunjunginya dan meminta beberapa nasihat, kata Zofan sambil melihat anak kecil itu. Di sini sesungguhnya Zofan itu hanya ingin menguji anak ini dan apakah dia akan diizinkan untuk masuk atau tidak.
Tapi anak ini kemudian segera membungkuk dan meminta maaf. "Tuan, maafkan saya. Namun akhir-akhir ini imam besar telah menerima begitu banyak tamu. Mohon kembalilah lagi beberapa hari ke depan dan saya akan memesankan tempat untuk Anda." Zovan sedikit terkejut ketika melihat respon anak ini. Lalu dia pun perlahan menganggukkan kepalanya. Dia menyadari bahwa keluarga Yun ini sungguh luar biasa. Bahkan untuk seukuran anak berusia 8 atau 9 tahun ini saja sungguh tampak berilmu. Jika anak ini dimiliki oleh keluarga Luo, maka keluarga Luo pasti akan memiliki generasi yang luar biasa. Tapi itu semua hanya omong kosong. Saat ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Keluarga Yun memang adalah keluarga yang berpendidikan. Jadi sudah sangat wajar kalau generasi muda mereka seperti ini. Itu tidak akan bisa dibandingkan dengan keluarga Luo yang sekarang ini. Setelah itu Zovan pun kemudian berkata, "Adik kecil, maafkan aku. Aku hanya menggodamu. Aku sebenarnya datang kemari atas undangan dari imam besar sendiri. Ini kartu undangan yang diberikan padaku," kata Zovan yang kemudian mengeluarkan undangan dari kantong bajunya. Ketika anak itu melihat surat ini, matanya segera berbinar dan kemudian segera membungkuk dan berkata, "Ternyata Anda adalah yang mulia pelayan nomor 1 di dunia. Sungguh luar biasa dapat bertemu dengan Anda, Steward Zuo. Maafkan saya karena tidak langsung mengenali Anda ataupun menyambut Anda dengan kurang baik. Mari masuk dan ikuti saya. Imam besar sudah menunggu-nunggu kedatangan Anda." Setelah itu, Zovan pun mengikuti anak ini dan tersenyum tipis. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melintasi beberapa pavilion dan berhenti di depan sebuah gedung yang tingginya mencapai puluhan kaki. Anak itu kemudian berkata, "Bangunan ini adalah observatorium milik imam besar. Saat ini beliau masih bertemu dengan tamu di ruangan yang lain. Tolong tunggulah sebentar sampai mereka selesai. Saya akan pergi ke sana untuk menyampaikan kedatangan Anda," kata anak itu yang kemudian tersenyum dan memberikan hormat lagi kepada Zovan. Mendengar itu, Zovan pun kemudian mengangguk dan menunggunya di sana. Anak itu segera berjalan pergi menuju ke ruangan imam besar. Waktu terus berjalan dan kini Zovan merasa benar-benar bosan. Sudah 1/4 jam kurang lebih dia menunggu di sana dan tapi anak kecil itu tidak kunjung kembali. Samar-samar dari sana dia mendengar suara yang cukup akrab di telinganya. Dia pun mulai berpikir kalau mungkin dia mengenali siapa pemilik suara ini. Karena itu Zovan menjadi semakin penasaran. Dia mulai mengikuti arah dari suara itu dan masuk ke dalam sebuah lorong. Zovan kemudian melihat bahwa ternyata di depannya saat ini ada seorang anak yang sedang berlutut di depan sebuah pintu. Anak itu tak lain adalah anak yang menerima Zovan beberapa waktu yang lalu. Tapi tampaknya kini dia hanya berlutut dan tidak berani untuk bersuara. Zovan menyadari bahwa pastinya anak ini terlalu takut untuk mengganggu percakapan antara imam besar dan tamunya saat ini. Mendengar suara langkah kaki, anak itu kemudian menoleh dan dia sedikit terkejut. "Tuan Zovan, kenapa Anda di sini?" kata anak itu sambil sedikit berbisik. Tapi Zovan segera mengangkat jarinya dan menginstruksi supaya anak itu tidak membuat keributan. Perlahan Zovan mulai berjalan mendekati pintu ruangan itu. Pintu itu tidak tertutup rapat, jadi Zovan bisa melihat isi dari ruangan itu dari celah pintu yang terbuka itu. Saat ini Zovan cukup penasaran dengan orang yang bertemu dengan imam besar. Apalagi suara itu cukup familiar di telinganya. Tapi begitu dia melihat tamu itu, dia tidak bisa untuk tidak terkejut dan mengangkat alisnya. Ternyata yang ada di dalam itu ada 3 orang, dan orang itu tak lain adalah imam besar sendiri, dan 2 orang lainnya adalah Huang Pu Tianyuan serta Leng Wuchang. Saat ini tampak Huang Pu Tianyuan sedang meledak-ledak seperti guntur, menggebrak meja dan berteriak-teriak, "Imam besar, Anda selalu bisa membaca takdir dan tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kenapa kali ini ramalan Anda justru meleset?" Leng Wuchang pun ikut menghela nafas dan berkata, "Imam besar, saya sangat mengagumi Anda.
bahkan menganggap kata-kata Anda itu seperti anugerah dari dewa. Tapi kenapa saat ini kata-kata Anda itu begitu tidak tepat? Belum lagi, kesalahan ini membuat posisi kami jatuh ke dalam jurang yang terdalam. Padahal 20 tahun yang lalu Anda berkata bahwa kalau putra tertua kami akan memiliki aura kaisar dan menjadi tonggak dari peristiwa besar. Tapi kenapa sekarang justru seperti ini? Kata Leng Wuchang dengan wajah yang sedih. Imam besar kemudian membuka matanya dan sedikit menghela nafas. Memang benar bahwa putra tertua dari gerbang kekaisaran itu mewarisi aura kaisar. Dan dia juga akan menjadi kaisar di masa depan setelah melalui 3 bencana besar. Dengan begitu, masa depannya pun akan berkembang dan tidak terbatas. 3 bencana besar apa yang Anda maksud? Kata Huang Pu Tianyuan sambil meraung. Imam besar tampak merenung sejenak lalu kemudian dia berkata, 3 bencana besar itu sebenarnya adalah rahasia surgawi dan tidak boleh diungkapkan. Tapi karena penerima takdir sudah tiada, maka ini boleh untuk dikatakan. 3 bencana itu adalah nasib, ayah dan anak, lalu yang terakhir adalah dosa. Jika memang demikian, lalu Zuo Fan termasuk dalam bencana apa? Tanya Leng Wuchang dengan cepat. Sayangnya Imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada satupun dari ketiganya. Apa? Lantas kenapa Anda mengatakan kalau putraku memiliki 3 bencana besar? Jika memang demikian, bukankah artinya Zuo Fan adalah bencana yang keempat dan telah merenggut nyawanya? Kata Huang Pu Tianyuan dengan kemarahan di wajahnya. Namun saat ini Imam besar masih tampak tenang dan dia berkata, takdir tidaklah kekal dan aku hanya bisa melihat lintasan yang dapat dilihat. Karena setidaknya ada 3000 jalan kehidupan yang dapat dilalui oleh seseorang. Sedangkan kematian ini adalah sebuah kecelakaan yang sungguh tidak terduga. Mendengar pernyataan dari Imam besar, Zuo Fan hampir tertawa. Namun dia segera menutup mulutnya. Sekarang dia semakin yakin bahwa takdir itu adalah sebuah ilusi. Karena takdir selalu ada di tangan kita sendiri. Mengatakan bahwa kematian Huang Pu Qingtian adalah sebuah kecelakaan itu sudah seperti aib bagi seorang peramal. Kenyataan yang sungguh menarik, pikir Zuo Fan. Di sisi lain, Huang Pu Tianyuan dan juga Leng Wuchang keduanya benar-benar terkejut dan terdiam untuk beberapa saat. Ini adalah kali pertama imam besar melakukan sebuah kesalahan dan ini sungguh sulit untuk dipercaya. Kini Leng Wuchang sadar bahwa pasti masih ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan oleh imam besar. Hanya saja dia tidak mau menjelaskan detailnya. Tapi Huang Pu Tianyuan tidak memiliki pandangan seluas Leng Wuchang. Jadi saat ini tentu dia masih sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan berniat untuk memukuli imam besar. Imam besar, Anda selalu mengatakan bahwa setiap manusia hidup sesuai dengan takdirnya. Bahkan jika seorang memiliki jalan yang berbeda, tapi pada akhirnya takdir sudah ditentukan, maka bagaimana ini bisa disebut sebagai kecelakaan? Imam besar menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, jalan besar itu tidak kekal. Takdir langit berubah-ubah, tapi segala sesuatu yang ada di bumi tidak bisa lepas dari jeratan takdirnya. Sama seperti 8 pintu langit dan bumi, buka tutup, hidup luka, lekukan, kejadian, kejutan, dan kematian. Ketika Anda berjalan melintasi gerbang kehidupan, maka Anda akan hidup. Ketika Anda berjalan melewati gerbang kematian, maka Anda akan mati. Gerbang ini adalah jalan dan umumnya semua orang tidak bisa lepas dari yang namanya takdir. Kemudian imam besar terdiam untuk beberapa saat. Dia menyadari bahwa dia telah banyak membuka rahasia kehidupan. Hanya saja itu belum selesai. Dia menguatkan hatinya dan berkata sekali lagi, sayangnya dari kesemua itu muncul anomali di antara semuanya. Anomali yang tidak bisa dikendalikan oleh takdir dan mulai merubah takdir yang ia temui. Mendengar ini, kelopak mata Huang Pu Tianyuan bergetar. Lalu Leng Wuchang segera berkata dengan wajah yang terkejut, maksud Anda, Zuo Fan itu tidak terikat oleh takdir?
Mendengar pernyataan dari Leng Wuchang, wajah Wang Pu Tianyuan semakin tidak karuan karena terkejut. Dia tidak bisa memahami percakapan antara kedua orang ini, dan bagaimana mungkin Zuo Fan itu bisa lepas dari benang takdir. Namun imam besar tidak lagi banyak bicara. Dia sudah terlalu banyak membuka rahasia di sini. Lalu dia pun berkata dengan lirih, "Ini adalah akhir dari pembicaraan kita. Saya tidak ingin mengungkapkan lebih banyak hal lagi. Setelah ini, semuanya akan menjadi keputusan dari kalian sendiri. Kehidupan dan kematian akan berada di tangan kalian mulai sekarang." Ini adalah ucapan perpisahan untuk mengusir kedua tamunya. Tapi Wang Pu Tianyuan tidak bisa menerima itu. Kemarahannya meluap-luap dari dasar hatinya dan dia berniat untuk memukuli orang tua ini. Tapi sebelum dia bergerak, Leng Wuchang segera menghentikannya dan kemudian memberikan hormat pada imam besar. "Saya ucapkan terima kasih banyak pada imam besar karena telah memberikan pencerahan pada kami. Sekarang hati saya menjadi jauh lebih jernih dan saya pasti akan berkunjung lagi di lain hari." "Tuan Leng, apa yang Anda katakan? Orang tua ini tidak tahu apa-apa. Aku harus mengajarnya," kata Wang Pu Tianyuan dengan marah-marah. Sedangkan Leng Wuchang segera menghentikan Wang Pu Tianyuan dan berkata, "Patriark, mari kita pergi. Imam besar sudah memberikan instruksi besar pada kita. Dan akhirnya kita tahu bahwa Zuo Fan itu adalah seorang anomali. Dia bukanlah lawan ataupun teman. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita." "Hah? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Dia telah membunuh begitu banyak orang di pihak kita. Bagaimana bisa dia bukan menjadi musuh gerbang kekaisaranku?" Mata Wang Pu Tianyuan tampak melebar menatap Leng Wuchang dengan tatapan yang aneh. Leng Wuchang tersenyum tak berdaya, lalu kemudian dia menariknya untuk keluar sambil berkata, "Patriark, mari kembali. Saya akan menjelaskan semuanya saat sudah sampai di kediaman. Saya berjanji akan memberikan analisis yang jauh lebih rinci lagi." Setelah itu, akhirnya pintu pun terbuka. Kedua orang itu pun melangkahkan kaki keluar dari ruangan imam besar. Tapi begitu mereka keluar, mereka sungguh terkejut karena saat ini Zuo Fan sedang berdiri di luar seperti seorang penguntit. Wang Pu Tianyuan yang tidak bisa menahan dirinya, kemudian dia berteriak, "Zuo Fan, kenapa kamu ada di sini?" Zuo Fan melihat Wang Pu Tianyuan lalu berkata, "Kebetulan sekali. Sama sepertimu, aku juga diundang kemari untuk mencari sebuah pencerahan, supaya aku bisa menyingkirkanmu dengan lebih efisien dan cepat," kata Zuo Fan yang kemudian tertawa dengan ekspresi psikopat. Tapi kemudian Zuo Fan menghentikan tawanya dan dia kembali tersenyum. "Hanya saja kita datang ke tempat yang sama untuk berkonsultasi. Bukankah itu aneh?" "Dasar bodoh. Keluarga Yun sudah ada di sini selama ribuan tahun dan tidak pernah terlibat dalam urusan kekaisaran. Apalagi sampai memberikan saran yang menguntungkan satu pihak saja. Imam besar hanya akan memberikan tahu ramalan tentang takdir dari orang yang datang padanya tanpa pandang bulu," kata Leng Wuchang dengan senyuman yang dingin. Lalu Zuo Fan, "Sekarang aku tahu siapa kamu dan kenapa situasi ini sampai terjadi. Sekarang meski keluarga Luo telah berkembang pesat dan mencapai puncaknya, tapi seharusnya kau tidak memprovokasi gerbang kekaisaran kami, karena pada akhirnya kau pasti harus membayar harga yang mahal," kata Leng Wuchang sekali lagi. Tapi Zuo Fan tersenyum dan dia berkata, "Benarkah begitu? Jika kau memang memahami semuanya, lantas kenapa berulang kali kamu mundur dan rencanamu berakhir gagal?" kata Zuo Fan untuk memprovokasi Leng Wuchang. Benar saja, saat ini tangan Leng Wuchang sekali lagi mengepalkan dengan erat. Ini adalah sebuah penghinaan secara terbuka dan Leng Wuchang tidak bisa membiarkannya. Tetapi sekali lagi Zuo Fan berkata, "Tuan Leng, meski kau sadar akan kondisimu, tapi kau tidak akan pernah menang dariku. Apa kau tahu kenapa? Itu semua karena kau tidak punya keberanian yang besar untuk menjadi pengurus rumah tangga yang baik. Kau hanyalah seorang penasihat dan mengatur strategi dari belakang. Kau sungguh kekurangan pengalaman." Ini adalah kata-kata Zuo Fan yang pernah juga ia ucapkan sebelumnya di turnamen 100 aliran.
Dan mendengar hal ini, tentu telinga Leng Wuchang menjadi semakin panas. Dia menggenggam tangannya begitu erat sampai kuku yang ada di tangannya pun menembus daging telapak tangannya. Tapi saat ini dia tidak bisa bertindak di dalam kediaman keluarga Yun. Jadi dia pun segera berbalik dan membawa Huang Putian Yuan bersama dengannya. Setelah melihat kedua orang ini pergi, Zuo Fan pun tersenyum dengan penuh kemenangan. "Adik kecil, lihat. Dua orang itu terlalu bodoh sampai tidak bisa membalas kata-kataku." Anak itu menatap Zuo Fan dengan tatapan yang bodoh, tapi sama sekali tidak membuka mulutnya. Setelah itu, imam besar dari dalam menghela nafas dan berkata, "Steward Zuo, tolong jangan ajari muridku sesuatu yang tidak baik." Zuo Fan hanya mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, dan dia pun kemudian meremas pipi dari anak kecil itu dengan gemas. Lalu setelahnya dia pun masuk ke dalam ruangan imam besar. Zuo Fan mengamati imam besar yang ternyata bahkan tidak berada di ranah surga yang mendalam. Ini sungguh membuat Zuo Fan merasa sangat kecewa. Lalu dia pun kemudian dengan segera duduk di kursi, lalu mengetuk meja dan berkata, "Jadi kenapa Anda mengundangku kemari?" Imam besar melihat Zuo Fan dalam-dalam lalu kemudian berkata, "Sungguh, Anda seperti yang orang tua ini harapkan. Anda benar-benar seorang manusia." "Omong kosong. Jika aku memang adalah manusia, maka bagaimana mungkin aku bisa mencapai titik ini? Bahkan bagaimana mungkin Anda akan mengundangku kemari?" kata Zuo Fan dengan ekspresi yang jijik. Setelah itu Zuo Fan bangun dan berjalan keluar. "Jika tidak ada hal lain yang ingin Anda katakan, maka aku akan pergi. Lagi pula aku tidak pernah tertarik dengan yang namanya ramalan. Kali ini kamu benar-benar membuang-buang waktuku." Tapi imam besar melihat Zuo Fan dengan senyuman. Lalu tepat saat Zuo Fan hendak melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu, imam besar pun berkata, "Anda seharusnya sudah mati sejak lama." Tubuh Zuo Fan stagnan dan dia terkejut dengan pernyataan ini. Apakah ini hanyalah sebuah tebakan asal atau memang orang tua ini benar-benar tahu akan masa lalunya? Tapi apa yang dia katakan memang benar, bahwa seharusnya dia sudah mati sejak lama. Entah itu Zuo Fan si budak keluarga Luo ataupun Zuo Yifan sang kaisar iblis di alam kudus. Keduanya seharusnya memang sudah mati sejak lama. Sekarang Zuo Fan bisa berdiri di sini itu karena gabungan dari tubuh Zuo Fan dan jiwa Raja Iblis Zuo Yifan. Keduanya saat ini memang sudah menjadi satu, jadi tidak ada bedanya untuk mereka berdua. Dengan teknik yang dimiliki oleh Raja Iblis Zuo Yifan, akhirnya mereka bisa kembali hidup seperti sekarang. Tapi ini adalah rahasia yang bahkan tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Jadi seharusnya tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Zuo Fan kemudian menoleh dengan sedikit kaku. Wajahnya tampak kebingungan tapi matanya tampak sangat terkejut. Kini Zuo Fan benar-benar melihat mata imam besar. Bola matanya hitam seperti luar angkasa dengan kerlipan bintang di dalamnya. Kini Zuo Fan mulai ragu dengan keyakinannya. Apakah mungkin bahwa imam besar ini benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat takdir? Jika memang itu benar, maka ini terlalu luar biasa. Bahkan orang-orang dari alam kudus ataupun para master tingkat kaisar pun tidak akan dapat mempraktekkan kemampuan seperti ini. Dan memangnya takdir itu benar-benar ada? Zuo Fan mulai mempertanyakan keyakinannya saat ini. Zuo Fan saat ini menatap imam besar dengan wajah yang serius. "Siapa kamu dan dari mana kamu berasal?" Zuo Fan tidak pernah menyangka kalau di dunia bawah ini akan ada sebuah keluarga yang memiliki kekuatan seaneh ini. Dia yakin bahwa mereka ini pasti berasal dari klan suci. Itulah yang Zuo Fan pikirkan. Tapi imam besar memandang Zuo Fan dengan tatapan bingung lalu berkata, "Steward Zuo, apa yang Anda katakan? Keluarga Yun telah tinggal di pegunungan dan hutan sejak zaman kuno. Kami juga tidak pandai berkelahi, jadi kami terus bersembunyi. Sampai akhirnya kaisar pendiri kekaisaran pun mengundang kami dan mengangkat kami sebagai peramal kekaisaran. Sejak saat itulah
Kami keluar dari gunung dan keluarga Yun menjadi peramal di kekaisaran ini. Itulah kejadian yang ku ketahui dari para leluhurku. Mendengar ini, Zuofan merasa lebih aneh lagi. Jika memang apa yang dikatakan oleh imam besar itu benar, maka bagaimana bisa kemampuan seaneh itu lahir dari keluarga yang tidak memiliki latar belakang? Atau mungkinkah mereka telah melupakan sejarah setelah sekian lama, dan bahkan mereka tidak tahu asal mereka yang sesungguhnya? Dengan pemikiran ini, Zuofan pun kemudian tersenyum, lalu dia berbalik dan duduk kembali di kursi. Zuofan menatap imam besar, lalu kemudian dia berkata lagi, "Imam besar, mohon untuk tidak tersinggung. Jadi sampai mana pembicaraan kita tadi? Saya ingin banyak mengobrol dengan Anda." Wajah imam besar bergetar karena menahan tawa, lalu dia pun berkata, "Steward Zuo benar-benar tidak seperti yang dikabarkan. Ternyata Anda juga bisa duduk dengan tenang seperti orang tua." Imam besar, apakah Anda baru saja menyindir atau mengejek dirimu sendiri?" kata Zuofan sambil tertawa. Imam besar pun melambaikan tangannya dan menghela nafas. "Saya juga pernah muda, tapi pada usia ini saya telah memiliki pemikiran yang matang. Oleh karena itu, saya ingin sedikit berbicara dengan Anda dan melakukan yang terbaik." Melihat perubahan di wajah imam besar, Zuofan kemudian mulai mendengarkan dia dengan tenang. Pada dasarnya takdir manusia sudah terikat dengan langit dan bumi. Sekalipun ada ribuan jalan, tapi semua orang tidak akan pernah lepas dari yang namanya takdir. Orang tua ini pun yakin pada awalnya, dan semuanya terlihat mudah di mata saya. Namun sampai beberapa tahun lalu, saat sebuah kejadian menggegerkan ibu kota kekaisaran, keraguan mulai muncul di mata orang tua ini. Zuofan mengangkat alisnya sedikit sambil melihat imam besar. Dia kemudian mencibir, "Apa yang terjadi? Apakah sejak saat itu Anda mulai kehilangan kepercayaan diri Anda?" Imam besar pun tertawa. "Apa Anda pikir orang tua ini akan kehilangan rasa percaya diri dengan begitu mudah? Tentu saja tidak. Steward Zuo, Anda mungkin sama sekali tidak tertarik dengan namanya ramalan. Jadi saya akan menjelaskannya sedikit. Sekitar 8 tahun lalu, Anda telah membunuh tetua Yu Guiqi dari lembah neraka. Itu adalah kejadian pertama yang telah menentang takdir. Meski dia memang ditakdirkan untuk mati, tapi kematiannya tidaklah secepat itu." Mendengar ini, Zuofan sedikit terkejut, karena memang itu adalah event pertama yang membuat namanya mencuat ke permukaan. Tetapi jika seharusnya tetua itu tidak mati, lantas kenapa dia bisa membunuhnya? Setelah itu ada banyak pertanyaan muncul di dalam kepala Zuofan. Imam besar menyadari apa yang dipikirkan oleh Zuofan. Lalu setelahnya dia tersenyum dan berkata, "Faktanya semua orang terikat oleh takdir. Semuanya seperti bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya memiliki takdirnya masing-masing, dan mereka saling terhubung satu sama lain di dalam kegelapan. Meski setiap orang mungkin akan mengambil keputusan yang sedikit berbeda dan mempengaruhi yang lain, tapi output yang akan diterima tetaplah sama. Sedangkan tetua ketujuh lembah neraka itu tidak seharusnya mati di hari itu. Begitu saya mendengar akan berita kematiannya, saya langsung pergi untuk melihat bintang di malam hari. Dan di sana saya sangat yakin bahwa seharusnya tetua ketujuh memang masih hidup. Tapi kematiannya ini benar-benar mempengaruhi nasib dari bintang yang ada di sekitarnya. Setelah itu saya mulai menelusuri bintang-bintang yang terikat padanya, tapi di hari itu saya menyadari bahwa ada sebuah bintang yang lepas dari takdirnya dan mulai membuat perubahan kemanapun dia pergi. Semuanya yang ia temui, dari yang kuat menjadi lemah dan yang lemah menjadi kuat. Benang takdir tidak lagi sama dan semuanya menjadi semakin kacau. Imam besar, bintang itu bukan aku kan? Kata Zuofan sambil menunjuk hidungnya dengan polos. Imam besar pun tertawa lalu berkata, "Apa maksud Anda? Jelas itu adalah Anda sendiri.
Karena kemanapun Anda pergi, perubahan selalu terjadi. Kini bintang di sekitar Anda selalu berubah dari waktu ke waktu. Mari ambil contoh. Keluarga Lu adalah keluarga kelas 3 yang seharusnya mati dalam insiden penyerangan di malam itu. Tapi sekarang berkat bantuanmu, mereka bisa bangkit bahkan mendaki puncak pilar ke-8. Yang kedua, Nona Sue seharusnya sudah lama mati dan menjadi persembahan yang dilakukan oleh tetua ke-7 lembah neraka. Jika kamu tidak muncul, tetua ke-7 lembah neraka pasti sudah membunuhnya, dan itulah takdir yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah insiden di Menara Huayu. Seharusnya Menara Huayu adalah keluarga pertama yang ditelan oleh gerbang kekaisaran. Tapi mereka kini justru bisa bangkit dan memperluas jangkauan mereka. Ini semua terjadi karena Anda telah menekan gerbang kekaisaran. Tapi bukankah juga mungkin kalau misalnya aku memang ditakdirkan menjadi lawan dari gerbang kekaisaran? Kata Zuofan untuk menyangkal keadaan ini. Imam besar kemudian tersenyum lalu dia berkata, itu memang mungkin, tapi apa yang saya lihat itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Di dalam tubuh Anda sama sekali tidak ada jejak takdir sedikit pun. Sesungguhnya Anda saat ini mungkin adalah sosok yang berada di antara hidup dan mati. Dan dengan begitu, Anda telah menyingkirkan benang takdir dan lepas dari yang namanya perbudakan takdir itu sendiri. Zuofan merasakan getaran di dalam hatinya. Meski dia sebelumnya tidak percaya dengan takdir, tapi semua yang dikatakan oleh orang tua ini sungguh masuk akal. Bahkan mau tidak mau dia harus mengakui kalau saat ini dia mulai percaya, dan bahkan jika dinilai, rasa percayanya sudah mencapai angka 8 dari 9 poin. Apalagi setelah dia mendengar kalau dia adalah sosok yang berada di antara kehidupan dan kematian. Dengan metode Jiuyo Secret Record yang ia miliki, itu membuatnya bisa menanamkan kesadaran Zuo Yifan pada tubuh Zuofan. Namun sesungguhnya kondisi ini tidak ada bedanya dengan hidup dan mati. Steward Zuo, saya tidak tahu bagaimana cara Anda untuk melakukan ini semua. Tapi percayalah bahwa diri Anda akan membawa perubahan besar bagi nasib semua orang. Awalnya saya tidak bermaksud untuk mengungkapkan ini semua, tapi pada akhirnya saya terpaksa mengatakan ini untuk memenangkan kepercayaan Anda. Dan faktanya, Wang Buqingtian yang Anda bunuh sebenarnya adalah calon kaisar di masa depan. Jika dia tidak bertemu dengan Anda, dalam waktu 40 tahun lagi, dia pasti sudah menjadi kaisar. Apa? Kata Zuofan dengan terkejut. Zuofan sendiri selalu merasa kalau setiap Wang Buqingtian memanggil dirinya sebagai Raja Takdir, itu hanyalah sebuah bentuk dari narsisme. Tapi ternyata bahkan imam besar sendiri pun mengatakannya. Imam besar saat ini hanya bisa tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menghela nafas, dia pun kemudian berkata, saya telah melihat semua takdir milik Wang Buqingtian. Di semua kemungkinan jalur yang ia pilih, dia selalu mendapatkan jiwa naga bumi, lalu berakhir menjadi kaisar. Dan tidak pernah saya lihat ada kematian yang menantinya. Karena itu saya mengatakan kalau Wang Buqingtian akan menjadi kaisar setelah melewati 3 buah bencana. Bencana pertama adalah bencana takdir, di mana jiwa naga bumi kembali mengenali tuannya sejak ia masih kecil, dan dia sudah melewatinya. Zuofan paham benar dengan hal ini, karena dia tahu benar kalau jiwa naga bumi itu tidak mudah untuk ditundukkan. Sedangkan Wang Buqingtian bisa menyerapnya bahkan sejak ia masih kecil. Ini tidak akan masuk akal jika itu adalah orang biasa. Imam besar kembali melanjutkan. Bencana kedua adalah pemberontakan ayah dan anak. Patriark Wang Putianyuan terlalu semena-mena sebagai seorang pemimpin gerbang kekaisaran. Jika Wang Buqingtian mengikuti jalan takdirnya, setelah turnamen 100 aliran dia akan merebut kursi patriark dan membawa kejayaan untuk gerbang kekaisaran. Itu adalah bencana yang kedua. Selama dia mau membuang ayahnya sendiri, maka dia akan memenuhi kualifikasi sebagai raja yang sejati. Hah, anak itu terlalu tidak tahu diri sampai tega menyingkirkan ayahnya sendiri, kata Zuofan dalam hati dengan cibiran. Lalu imam besar kembali berkata,
Dan bencana yang terakhir adalah yang paling sulit. Itu adalah permenungan dosa. Wang Buqingtian secara alami adalah orang yang arogan dan menentang dunia. Tapi jika dia dapat melakukan permenungan dan membangun karakternya, di masa depan dia akan benar-benar menduduki kursi kaisar. Lebih tepatnya 20 tahun ke depan, di bawah komandonya, gerbang kekaisaran akan menjadi satu-satunya pilar yang paling makmur. Karena itu gerbang kekaisaran akhirnya mampu untuk bersaing dengan keluarga kekaisaran. Dan 40 tahun kemudian, akhirnya gerbang kekaisaran berhasil menerobohkan keluarga kekaisaran dan Wang Buqingtian lah yang diangkat sebagai kaisar yang baru. Jika itu adalah bencana yang terakhir, maka saya yakin kalau anak itu tidak akan bisa melewatinya. Bagaimana mungkin dia bisa merenungi semua kesalahannya? Dia adalah orang yang paling sombong di dunia ini, kata Zhuo Fan sambil mencibir. Sepertinya memang benar bahwa gerbang kekaisaran tidak akan pernah menduduki kekaisaran. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku, kata Zhuo Fan sekali lagi. Tapi Imam Besar menggelengkan kepalanya. Dia pun berkata, itu belum tentu. Karena setiap manusia akan berubah, sama seperti Anda, Steward Zhuo. Sekarang Anda mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir ini. Begitupun Wang Buqingtian. Jika dia masih hidup, dia pasti akan bisa melewati semuanya. Bahkan, dia mungkin akan merenungkan semua dosa-dosanya. Tapi sayang sekali, takdirnya terputus saat bertemu dengan Anda. Meski itu takdir yang hebat, tapi sayang sekali. Setelah itu Zhuo Fan tampak menatap Imam Besar dengan cermat lalu berkata, Imam Besar, Anda memberitahu saya terlalu banyak. Sebenarnya apa yang Anda inginkan dari saya? Keselamatan semua rakyat, kata Imam Besar dengan singkat. Lalu dia berdiri dan berkata lagi dengan bersungguh-sungguh, saya tahu bahwa takdir memiliki makna yang sangat dalam dan tidak bisa dirubah. Bahkan jika itu secara paksa pun, itu hanya akan membuat jalur memutar. Dan pada akhirnya itu akan kembali pada jalur awalnya. Karena itu saya bisa melihat betapa menderitanya rakyat di jalur ini. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Memikirkannya setiap waktu membuat hati saya semakin hancur. Namun saat Steward Zhuo muncul, saya merasa bersemangat karena Anda memiliki kemampuan untuk menentang takdir. Jadi sekarang saya sungguh berharap bahwa Steward Zhuo berkenan untuk membantu seluruh rakyat melewati semua penderitaan ini. Bagaimana itu mungkin terjadi? Bahkan Imam Besar sendiri menyebut saya sebagai Raja Iblis. Lantas kenapa saya harus peduli dengan urusan dunia ini? Lagi pula, mana ada Raja Iblis yang menyelamatkan dunia? Kata Zhuo Fan dengan penuh cibiran. Imam Besar kemudian menatap Zhuo Fan dalam-dalam dan berkata dengan serius, Anda memang mungkin adalah Raja Iblis yang kejam, tapi itu dulu. Tidak, sekarang pun masih sama, kata Zhuo Fan dengan semangat. Benarkah? Ya, jawab Zhuo Fan dengan tegas tanpa keraguan. Mendengar ini, Imam Besar pun menatapnya dengan tenang dan menghela nafas. Jika memang demikian, lalu untuk apa Anda lepas dari benang takdir, jika Anda hanya akan pergi ke arah yang sama? Meski saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya, tapi semua akan bergantung pada jalan yang Anda pilih sekarang. Saat ini, Anda sudah seperti terlahir kembali dan lepas dari ikatan takdir. Lantas jika memang Anda diberi kesempatan untuk memilih jalan hidup sendiri, kenapa Anda memilih jalan yang sama? Mendengar ini, hati Zhuo Fan tiba-tiba berdegup dengan kencang, seolah dia menyadari sesuatu. Zhuo Fan kemudian menatap Imam Besar dalam-dalam. Sungguh, apa yang dikatakan oleh Imam Besar itu berhasil menyentuh hati dari iblis tua ini. Setelah itu Zhuo Fan pun mulai sedikit merenungkan hidupnya. Memang benar bahwa selama kurang dari 10 tahun ini dia banyak berubah dibandingkan dengan dirinya yang berada di dunia atas sebelumnya. Dia telah bertemu dengan begitu banyak orang dan merasakan berbagai macam emosi dan perasaan yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Mungkinkah kelahirannya kembali ini benar-benar menjadi sebuah kesempatan baginya untuk memilih jalan yang baru? Jika memang demikian,
Apakah dia harus kembali ke dunia atas dan menyerang istana Raja Iblis untuk membalaskan dendamnya? Perlahan pikiran Zuofan menjadi semakin jernih dan nyaman. Dia bahkan mulai memikirkan bahwa sepertinya kematian dari Zuo Yifan itu seperti sebuah berkah yang tersembunyi. Lalu Zuofan kemudian menyeringai dan dia berkata, "Baiklah, mari bicarakan apa untungnya jika aku memilih jalan yang Anda sarankan ini." Imam besar tersenyum dalam hati. Dia menyadari bahwa sekarang pilihan Zuofan telah perlahan berubah. Lagi pula, harga yang harus ia bayarkan pun sudah ia siapkan sejak awal. Karena Steward Zuo bersedia untuk menyelamatkan rakyat, ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Karena itu, mulai hari ini keluarga Yun akan dengan senang hati memberikan informasi tentang takdir dan memberikannya padamu. Dengan begini, Anda juga bisa menghindari tindakan untuk membuat rakyat jatuh dalam kesengsaraan. Mendengar ini, mata Zuofan pun berbinar. Sekarang 1 dari keempat pilar kaisar telah berbalik dan mendukung dirinya. Ini adalah bantuan yang sangat luar biasa dan ia terima dari manusia yang disebut sebagai setengah dewa. Dengan kekuatan ini, Zuofan dapat mencapai semua keinginannya di masa depan. Tapi Imam besar menyadari ini lalu berkata, "Steward Zuo, kami keluarga Yun selalu netral. Tapi kemarin malam saya telah melihat lintasan takdir bintang. Saat ini, meski keluarga Luo telah menjadi sangat kuat, namun ada 4 kekuatan besar yang mungkin akan bersinggungan dengan keluarga Luo." 4 kekuatan? Apa maksud Anda? Kata Zuofan dengan sedikit kebingungan. 4 kekuatan itu adalah gerbang kekaisaran dengan kekuatan naga bumi, keluarga kekaisaran dengan kekuatan Panlong, dan yang ketiga adalah Perdana Menteri Zhuge Changfeng dengan kekuatan naga tersembunyi. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling saya khawatirkan. Mereka selalu mengintai kekaisaran dari waktu ke waktu. Kekuatan yang paling menakutkan, kerajaan Inurong dengan kekuatan naga jahat. Mata Zuofan sedikit menyusut lalu berkata dengan kaget, "Inurong? Itu adalah pasukan yang berperang dengan kekaisaran dengan jarak 180.000 mil dari tempat ini. Memangnya apa yang menakutkan dari mereka? Apa mereka akan mengambil alih kekaisaran? Apa mereka memiliki kesempatan untuk menyerang? Kurasa mereka hanyalah remahan peyek dan keluarga Luo pasti mampu mengatasinya sendirian." Imam besar menghela nafas. "Saya tidak tahu detailnya, karena saya tidak ikut dalam urusan dunia luar. Tapi dari apa yang saya lihat, keempat kekuatan ini semuanya sedang memperhatikan keluarga Luo." Setelah memikirkannya beberapa saat, Zuofan sama sekali tidak bisa menemukan titik temu dari keempat kekuatan ini. Tapi jika apa yang diprediksi oleh Imam besar ini benar, lantas apa hubungannya keluarga Luo dengan kekuatan keempat ini? Kapan keluarga Luo bersinggungan dengan mereka sampai-sampai mereka diawasi seperti ini? Lalu Zuofan mulai mengingat kembali kenangan lamanya, dan kemudian dia teringat akan seorang gadis yang ia temui di Gunung Raja Binatang. Dia sejak awal tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal dari gadis itu. Mungkinkah dia sebenarnya adalah seorang yang memiliki hubungan dengan kekuatan keempat ini? Tetapi jika bukan dia, tidak mungkin keluarga Luo akan diawasi seperti sekarang. Zuofan memikirkan kemungkinan-kemungkinan lainnya juga, termasuk kemungkinan kalau kekuatan keempat ini bisa saja sudah bekerja sama dengan salah satu dari ketiga kekuatan lainnya. Dan jika memang demikian, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Tapi sekarang mata Zuofan tampak bersinar. Untungnya dia bisa mengetahui itu sebelum terlambat dan mendapatkan beberapa saran. Dengan begini dia bisa merangkai rencana untuk orang-orang ini. Dengan begitu segera Zuofan mengepalkan tangannya dan mengucapkan rasa terima kasihnya pada Imam besar. "Terima kasih Imam besar atas pencerahan Anda. Kalau begitu saya akan kembali dan mempersiapkan diri, sehingga orang-orang asing ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mengganggu kehidupan saya." Steward Zuo, Anda bahkan mampu menyadari sampai sejauh itu. Anda sungguh luar biasa. Namun sebelum Anda pergi, saya memiliki hadiah untuk Anda, kata Imam besar sambil tersenyum. Setelah itu Imam besar melambaikan tangannya sambil menatap anak yang sedari tadi berlutut di depan pintu.
Xiao Dongzi, panggil Xuan Er. Baik, kata anak itu yang kemudian mengangguk lalu pergi. Zuofan memandang imam besar dengan tatapan yang aneh. Sebenarnya harta apa yang ingin diberikan padanya? Tapi saat melihat wajah yang misterius dari imam besar, dia pun tidak bisa menahan kebahagiaan di dalam hatinya, seolah dia pasti akan mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Lalu setelah beberapa saat, lonceng kecil berbunyi dan kemudian sebuah suara lembut masuk ke telinga Zuofan. Kakek, kenapa Anda memanggilku? Zuofan secara refleks pun menoleh. Tapi saat dia melihat sepasang mata yang jernih, kulit seputih salju, dan lesung pipit yang dangkal, Zuofan seperti melihat dejavu. Ning Er, itu yang ada di dalam pikiran Zuofan. Faktanya gadis yang baru datang ini memang sangat mirip dengan Ning Er. Hanya saja dia jauh lebih cantik menurut Zuofan. Tapi yang lebih penting, perasaan yang diberikan oleh Xuan Er ini benar-benar sama seperti Ning Er. Dia benar-benar adalah seorang gadis yang murni tanpa kotoran duniawi. Xuan Er, kemarilah, kata imam besar. Lalu imam besar pun menatap Zuofan dan memperkenalkan cucunya. Ini adalah cucuku, Yuan Shuang. Zuofan sedikit mengangguk, dan entah bagaimana senyuman tipis muncul di wajahnya secara tidak sengaja. Mungkin itu karena gadis ini sangat mirip dengan Ning Er. Lalu setelahnya pun Zuofan memperkenalkan diri. Halo, saya pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zuofan. Salam untuk Anda, kata Xuan Er sambil tersenyum, lalu kemudian sedikit membungkukkan kepalanya. Suaranya begitu lembut dan menenangkan, benar-benar membuat hati Zuofan terbuai. Saat melihat ekspresi dari Zuofan, imam besar mengangguk dengan puas, kemudian dia berkata, Steward Zuo, mulai hari ini dan seterusnya Xuan Er akan bersama dan menjadi pelayanmu. Tolong jaga dia. Apa? Zuofan dan Xuan Er sama-sama terkejut, bahkan mata mereka sampai mau keluar. Kakek, kata Xuan Er sambil menatap kakeknya dengan wajah yang kesal, dan perlahan-lahan matanya mulai berkaca-kaca. Zuofan sendiri berkata dengan dingin, Imam besar, saya sangat berterima kasih karena Anda berkenan membantu keluarga Luo saya. Tapi kenapa Anda justru membuat keputusan konyol seperti ini? Apa Anda pikir kalau saya itu seorang yang mesum dan tega mencuri seorang putri dari rumahnya? Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada sekutumu sendiri? Bukankah ini keterlaluan? Mendengar ini, imam besar pun tertawa. Jika Anda memang orang yang seperti itu, maka bagaimana mungkin saya akan mengirimkan cucu kesayangan saya ke tangan Anda? Setelah itu, imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, Cucuku ini memiliki kemampuan untuk melihat takdir sama seperti saya. Saya ingin dia mengikuti Anda dan membimbing Anda untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Dengan begitu saya bisa bernafas dengan lebih lega. Dan saya tidak ingin kejadian seperti turnamen 100 aliran itu terulang kembali di masa depan. Dengan begitu, di masa depan Anda pasti akan mendapatkan manfaat yang nyata dari permintaanku ini. Dan keluarga Luo akan terhindar dari pertempuran yang tidak menguntungkan. Mendengar ini, pipi Zuofan pun memerah. Dia sendiri menyadari bahwa dia sungguh ceroboh saat jatuh ke dalam perangkap Leng Wuchang. Namun meski begitu, dia sama sekali tidak menyesalinya. Bahkan jika Zuofan diberikan kesempatan untuk mengulang waktu, maka dia pasti akan membunuh Wang Pukingtian lagi dan lagi. Sedangkan saat ini Xuan Er, dia tampak mengamati Zuofan dalam-dalam dan dia tiba-tiba berkata dengan takjub, Dia tidak memiliki takdir yang terikat dengan dirinya. Mungkinkah dia adalah pria aneh yang selalu kakek bicarakan? Imam besar menoleh dan berkata, Benar, dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zuofan. Imam besar kemudian kembali menatap Xuan Er dan berkata, Xuan Er, jangan salahkan kakek karena bertindak sedikit kejam. Tapi ini kakek lakukan untuk menyelamatkan dunia. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan Steward Zuo untuk merubah takdir. Tapi kamu harus ingat bahwa orang ini sungguh kejam dan bukan orang yang baik. Bahkan meski dia meracuni dunia pun, kakek ingin kamu tetap berada di sisinya dan membawa dia kembali ke jalan yang benar. Dengan begitu, dia akan bisa menyelamatkan banyak nyawa dan juga dunia. Imam besar,
Saya tidak ingin menyela, tapi barusan Anda banyak sekali membuat nama saya buruk di depan mata cucu Anda. Apa itu sungguh baik-baik saja? Kata Zuovan sambil melirik imam besar. Imam besar justru tertawa dan melambaikan tangannya. Bukankah Steward Zuo selalu menganggap dirinya sebagai Raja Iblis? Jadi apa yang saya katakan itu seharusnya bukanlah penghinaan, tapi justru sebuah pujian. Bukankah begitu? Imam besar, Anda sungguh pandai dalam mencari alasan. Mungkin saya harus mencukur sedikit bulu Anda supaya lebih terlihat seperti orang tua, kata Zuovan dengan senyuman yang mengerikan. Steward Zuo sungguh pandai bercanda. Saya hanya bermaksud baik dan memberikan penghargaan pada cucu saya. Dengan begitu dia akan menjadi pendukung Anda yang luar biasa dan dapat membimbing Anda kembali ke jalan yang benar. Setelah itu tiba-tiba terdengar tawa dari Suang Er. Melihat Zuovan dan kakeknya bertengkar sambil melemparkan sarkasme satu sama lain, ini membuat Suang Er melupakan kesedihannya. Dan imam besar pun akhirnya bisa bernafas lega setelah melihat cucunya ini kembali tertawa. Sekarang dia pun tersenyum lalu berkata, Steward Zuo, mulai sekarang aku serahkan Suang Er padamu. Tolong jaga dia dengan baik. Dan untukmu Suang Er, kamu juga tidak boleh menjadi beban di masa depan. Kamu harus menjaga Steward Zuo supaya dia tidak jatuh ke dalam jalan yang salah. Kalian berdua harus bekerja sama untuk memenuhi permintaanku dan menyelamatkan dunia. Zuovan sadar bahwa kata-kata dari orang tua ini memiliki arti lain di belakangnya. Tapi dia sama sekali tidak mencoba untuk mencari tahu lebih dalam. Lalu dia pun segera mengangguk, dan lagi pula ini juga adalah keputusan yang baik. Karena Zuovan tidak perlu setiap waktu untuk berlari ke tempat ini untuk meminta saran. Jadi ini akan banyak menghemat waktunya. Sekarang Zuovan pun mengangguk dan menyetujui semua peraturan dari imam besar. Dan sejak saat itu, Suang Er meninggalkan tempat itu dan pergi bersama dengan Zuovan. Imam besar mengantarkan kepergian dari kedua orang ini dan perlahan bayangan mereka berdua pun semakin menghilang di kejauhan. Lalu setelah itu imam besar berjalan masuk ke rumahnya dan melalui lorong yang gelap. Sosok bayangan hitam dengan cepat berdiri di belakang imam besar dan berkata, sudah ribuan tahun keluarga Yun bersikap netral, tapi tampaknya tidak untuk kali ini. Begitu suara itu jatuh, tubuh imam besar pun menjadi kaku. Sedangkan bayangan hitam yang tadi berada di belakangnya dengan cepat menghilang seperti ninja. Kini tubuh imam besar mulai terasa dingin. Dia pun dengan lirih berkata, ini semua aku lakukan demi dunia, meski aku harus menjadi aib bagi keluarga. Imam besar hanya bisa tersenyum pahit dan perlahan matanya kehilangan kilauannya dan akhirnya dia pun mati. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Karena ada yang meninggal maka kita hormati. Kita doakan supaya dia tenang di alam sana. See you again di next video. Bye.